teman-teman. Saya Grace. Ini saya anggota baru di Komsel Pemuda ini. Jadi mungkin ada yang belum kenal, saya Grace Shema, tinggalnya di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Nah, hari ini saya sharing, sebenarnya ada 2 poin, tapi ini saya kasih yang paling utama, yaitu poin saya beri judul Giving My Best, memberikan yang terbaik. Nah, teman-teman, kita harus sadar apa yang kita tabur, apa yang kita berikan ke Tuhan pada waktu usia masih muda, itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita komitmen di hadapan Tuhan pada waktu kita masih masih belasan, mungkin masih kecil atau masih muda, itu akan kita tuai. Entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin kalau kita kuat, kita masih ada 50 tahun lagi, itu akan kita tuai. Saya hari ini ada, Grace hari ini 22 tahun. Ini ada karena pada waktu Grace umur 14 tahun, 8 tahun yang lalu, saya ambil komitmen di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, prepare hidup kita, prepare hidupmu untuk kekekalan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Victory. Habel di Ibrani 11 ayat 4, karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dan karena kesaksiannya, bagaimana saya bisa mempersembahkan korban yang terbaik? Korban yang terbaik itu seperti apa sih? Apa yang nggak akan bisa, apa yang hanya kita miliki sekali seumur hidup, masa muda. Orang banyak bilang, masa muda itu cuma dialami sekali. Justru karena dialami sekali, ini kita persembahkan yang kita punya hari ini ke Tuhan. Itu yang terbaik. Ada cerita misalnya ada orang yang oke, aku akan melayani Tuhan. Tapi setelah aku lulus kuliah, setelah aku lulus pendidikan yang bagus, setelah aku kerja, setelah aku mapan, udah kerja, mapan, usia umur 40-50 tahun, udah kaya raya, terus memutuskan untuk melayani. Sebenarnya salah nggak, Kak? Nggak salah, tapi itu juga korban, tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah komitmen kita di hadapan Tuhan ketika kita even belum ngerti soal Tuhan, tapi kita komitmen di hadapan Tuhan. Nah, saya mau sharing. Saya lahir baru itu tahun 2014, masih umur 14 tahun. Saya lahir baru, waktu itu dibaptis secara selam. Hari yang sama, saya dibaptis oleh Roh Kudus. Saya terima Roh Kudus. Hari itu saya belum kenal tentang firman Tuhan, saya belum tahu soal firman Tuhan. Tapi karena baptisan Roh Kudus itu, saya ambil komitmen di hadapan Tuhan. Waktu itu saya punya tabungan kecil, hasil dari uang saku nabung yang dikasih mamah. Hari itu mungkin isinya sekitar 70 ribuan lah, masih kecil. 70 ribuan. Saya dengan kepolosan seorang anak kecil yang pada waktu itu dilawat Roh Kudus, saya kuras semua tabungan saya taruh di hadapan Tuhan untuk misionaris, untuk misi Tuhan. Kepolosan seorang anak kecil yang saya taruh komitmen pada waktu itu saya tuai, even 8 tahun kemudian, dan itu selalu ada. Even ketika saya nggak minta pun, Tuhan sediakan. Ketika saya butuh masuk kuliah, nggak ada biaya, teman-teman, benar-benar nggak ada biaya, nggak ada caranya untuk masuk kuliah, itu nggak ada. Tuhan sediakan. Ketika saya lulus kuliah itu tahun 2021, saya ambil S1 manajemen, 3 tahun 5 bulan, kemudian saya lulus. Saya nggak pernah kepikiran untuk bisa kerja, karena ada banyak hal yang menghalangi pada waktu hari-hari ini, yang saya nggak bisa terima. Saya, even untuk itu pun, saya tuh nggak doa, benar-benar bukan nggak doa ya. Saya tahu Tuhan itu ngerti kebutuhan saya.
Jadi iman saya itu bilang, Tuhan ini grace, Engkau tahu segala macam yang ada dalamku. Saya ubah paradigma doa saya dari yang awalnya Tuhan, Grace pingin jadi dosen, Grace pingin jadi guru, Tuhan Grace nanti pingin punya ini, Grace pingin punya ini. Saya nggak doa itu, tapi saya setiap hari doa, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan? Apa yang Engkau mau aku lakukan dalam hidup ini, Tuhan? Mampukan aku untuk ada dalam panggilan-Mu yang sesungguhnya. Tiap hari doa itu. Saya nggak pernah doa untuk minta, Tuhan saya minta kuliah, Tuhan. Tuhan saya minta kerjaan, Tuhan. Saya minta cita-cita, aku nanti 20 tahun lagi akan menjadi seorang konglomerat. No. Kenapa? Saya prepare hidup saya untuk kekekalan. Apa yang kita tabur pada waktu masa muda kita, untuk kekekalan, untuk Tuhan, kita nggak akan menyesal. Sejak muda, saya prepare, saya give the best. Saya nggak berani telat ke gereja. Kenapa? Saya give the best. Biasanya saya datang sejam sebelum ibadah. Kalau pagi, saya usahakan setiap hari bangun jam 4 pagi untuk doa. Kalau bisa saya mandi, saya pakai baju yang terbaik untuk ngadep Tuhan. Kenapa? Saya prepare the best untuk Tuhan, untuk kekekalan. Nah, teman-teman, kita ini harus belajar untuk prepare hidup kita. Karena satu sisi tadi Bu Victory bilang hidup itu kesempatan ya, hanya sekali. Yang kedua, sebenarnya kita itu nggak pernah tahu kita itu dalamnya itu seperti apa. Kita itu nggak pernah tahu ujung hidup kita itu seperti apa. Kita mungkin hanya tahu hari ini. Nah, yang tahu ujung hidup kita seperti apa, itu Tuhan. Jadi, rencana boleh, boleh. Punya cita-cita boleh, boleh. Sangat boleh banget di ajaran dunia, kalau kita di sekolah kan diajarkan kita bercita-cita yang besar. Tapi yang paling penting, kita prepare hidup kita untuk kekekalan. Persiapkan diri kita untuk terima panggilan Tuhan. Untuk ikut Tuhan, apapun harganya. Untuk pikul salib. Keselamatan gratis, absolutely. Keselamatan gratis. Tapi untuk hidup dalam keselamatan, hidup dalam panggilan Tuhan, hati kita, daging kita, kemauan kita, keakuannya kita, itu harus mati setiap hari. Saya komitmen sejak masa muda, mungkin kalau di Jawa ya, umur 14-15 tahun sudah banyak teman-teman yang bilang, nggak perawan itu nggak masalah. Saya komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman saya waktu itu. Saya sampai Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, atau even saya nggak nikah, sampai mati, saya akan jaga keperawanan saya. Saya komitmen di hadapan Tuhan. Pada waktu itu musimnya drama Korea, K-pop. Saya komitmen lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau orang benar merenungkan Tauratmu siang dan malam. Mungkin anak-anak muda yang direnungkan apa? Drama, cinta, pacaran, galau, pendidikan, pornografi. Tuhan, aku mau komitmen. Aku paksa diriku untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kenapa? Saya prepare hidup saya untuk kekekalan. Kalau ini saya loh ya. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini, kita berani bayar harga sejak masa muda. One day ketika masanya, kita harus milih antara iman, cita-cita kita akan pilih iman. One day kita harus milih antara iman kita dan keluarga, orang yang paling dekat, kita akan pilih Tuhan. One day kalau kita disuruh milih antara nyawa kita dengan kerajaan surga, kita akan pilih kerajaan surga. Kenapa? Kita prepare. Jadi, ya itu yang saya sharingkan. Hari ini saya sudah kerja, puji Tuhan, saya masuk di staff marketing di salah satu perusahaan grup family, salah satu yang besar di kota. Saya nggak pernah kepikiran ke situ, tapi Tuhan kerjakan. Ingat,
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sebenarnya ya, Tuhan itu tahu kok kebutuhan kita. Tuhan itu tahu kesenangan kita. Tuhan itu tahu kita itu orangnya kayak gimana. Tapi yang terbaik itu selalu yang dari Tuhan. Kadang kemauan kita nggak akan diberikan karena itu bukan yang terbaik. Jadi tiap hari yang saya lakukan apa? Yaitu doa. Minta kehendak Tuhan yang jadi, minta Tuhan pimpin, minta kemampuan untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Saya lakukan itu, saya nggak minta kerjaan, saya nggak minta sekolah, tapi Tuhan penuhi kebutuhan saya, Tuhan kasih saya dana sampai lulus, dan Tuhan kasih saya kerjaan. Ke depan kita nggak akan tahu, tapi ini kunci saya untuk hidup, yaitu tiap hari saya serahkan saya ke Tuhan. Saya prepare yang terbaik untuk Tuhan, saya prepare hidup saya untuk kekalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, saya berikan.